Pada akhir tahun 1950-an, Indonesia menghadapi tantangan ekonomi yang cukup berat, seperti masalah inflasi yang tinggi, ketidakstabilan politik, dan ketergantungan pada impor. Demokrasi terpimpin diperkenalkan oleh Presiden Soekarno sebagai upaya untuk mengkonsolidasikan kekuasaan dan membawa stabilitas politik dan ekonomi. Hal ini juga mempengaruhi arah kebijakan ekonomi yang menjadi lebih terpusat dan terencana. Namun, apakah pada demokrasi terpimpin ini perekonomian Indonesia menjadi lebih baik? Perekonomian Indonesia setelah proklamasi hingga tahun 1950-an masih dipengaruhi oleh intervensi kolonial dan dominasi asing, di mana situasi ini mendorong Soekarno untuk mengembangkan gagasan-gagasan dalam memperjuangkan kemerdekaan pada kesejahteraan rakyat, bebas dari imperialisme dan kolonialisme. Pemikiran Soekarno di bidang ekonomi menempatkan Indonesia sebagai negara dengan ideologi ekonomi yang anti-kapitalisme, memperkuat peran negara, serta menegakkan kedaulatan ekonomi, di mana menurut Soekarno untuk mencapai kemerdekaan sejati, rakyat Indonesia harus berjuang melawan kapitalisme dan imperialisme. Soekarno menekankan bahwa kedaulatan politik dan identitas budaya tidak dapat dicapai tanpa adanya kemandirian ekonomi, dan kemandirian ekonomi ini hanya dapat terwujud jika bangsa memiliki kedaulatan politik dan identitas budaya. Prinsip berdikari yang diajukan oleh Soekarno pada saat itu bukan hanya tujuan, tetapi juga metode untuk mencapainya, dengan menekankan pembangunan yang tidak bergantung pada bantuan asing, di mana nilai-nilai kemandirian ini bertujuan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, dengan harapan rakyat dapat berdaulat dalam permasalahan ekonomi, sebagaimana tercermin dalam amanat proklamasi. Soekarno mengembangkan konsep ekonomi berdikari di mana Indonesia dengan kekayaan alamnya yang melimpah dapat membangun ekonomi yang mandiri. Karena pada masa demokrasi terpimpin, pemerintah berupaya mengatasi permasalahan ekonomi yang terjadi sejak masa demokrasi parlementer. Dasar bagi kebijakan ekonomi terpimpin adalah sistem ekonomi terpimpin dengan pimpinan Presiden Soekarno yang terjun langsung mengatur perekonomian. Langkah-langkah kebijakan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin untuk memperbaiki kondisi ekonomi antara lain adalah pembentukan Dewan Perancang Nasional, devaluasi mata uang rupiah, dan deklarasi ekonomi. Dewan Perancang Nasional atau Depernas dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1958 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1958. Tugas utama Dewan ini adalah menyusun rancangan undang-undang untuk pembangunan nasional yang terencana, serta menilai pelaksanaan pembangunan tersebut. Depernas dipimpin oleh Muhammad Yamin yang terdiri dari 50 anggota. Pelantikan resmi ini dilakukan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 15 Agustus 1959. Lalu pada tanggal 26 Juli 1960, Depernas berhasil menyusun rancangan Undang-Undang Pembangunan Nasional sementara berencana untuk periode 1961 sampai 1969. Pada tahun 1963, Depernas berganti nama menjadi Badan Perancang Pembangunan Nasional atau Bappenas yang dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno. Badan ini bertugas menyusun rencana pembangunan jangka panjang dan jangka pendek, baik di tingkat nasional maupun daerah, serta mengawasi dan menilai pelaksanaan pembangunan. Selain itu, Bappenas juga bertanggung jawab untuk menyiapkan dan menilai hasil kerja mandataris untuk MPRS. Devaluasi mata uang rupiah. Nah, pada tanggal 24 Agustus 1959, pemerintah melakukan devaluasi mata uang dengan menurunkan nilai Rp1.000 dan Rp500 menjadi Rp100 dan Rp50. Selain itu, semua simpanan di bank yang melebihi dari Rp25.000 ini dibekukan. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi jumlah mata uang yang beredar demi memperbaiki kondisi keuangan. Deklarasi Ekonomi. Pada 28 Maret 1963, Presiden Soekarno mengumumkan Deklarasi Ekonomi atau DEKON di Jakarta, yang mana DEKON merupakan strategi utama dalam ekonomi terpimpin, dengan tujuan menciptakan ekonomi nasional yang demokratis dan bebas dari imperialisme untuk mencapai kemajuan ekonomi. Akan tetapi, menghadapi kesulitan dalam mendapatkan bantuan luar negeri, pemerintah menyatakan bahwa ekonomi Indonesia akan berpegang pada sistem ekonomi berdikari, yang berarti berdiri di atas kaki sendiri. Namun pada September 1963, Presiden Soekarno menunda pelaksanaan DEKON untuk memfokuskan pada masalah konfrontasi dengan Malaysia. Upaya perbaikan ekonomi di bawah demokrasi terpimpin tidak menunjukkan hasil yang signifikan dan kondisi ekonomi justru memburuk. Anggaran belanja negara terus meningkat setiap tahun tanpa diimbangi dengan pendapatan yang memadai.
Salah satu penyebabnya adalah pembangunan proyek-proyek mercusuar yang lebih bersifat politis. Meskipun berbagai kebijakan yang dilakukan ini berupaya menciptakan stabilitas karena periode ini juga diwarnai oleh berbagai konflik, seperti inflasi yang tinggi karena proyek mercusuar dan ketegangan politik yang memuncak pada peristiwa Gerakan 30 September 1965 yang akhirnya mengakhiri era demokrasi terpimpin, sehingga kebijakan ekonomi pada masa ini dapat dikatakan gagal dalam mengatasi masalah perekonomian Indonesia.